Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin di mana saja berada, pada pagi hari ini kita menyambung kajian kita di bawah tuntunan Al-Quran, di mana pada pagi hari ini kita akan mengaji bagaimana memahami hakikat sunnah Nabi atau sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, masal umat Islam meyakini bahwa semua berita tentang Nabi itu adalah hadis Nabi, itu adalah sunnah Nabi, dan itu adalah syariat Islam. Ini adalah sumber kesesatan umat Islam, dan ini adalah sumber kekacauan akidah Islam. Oleh sebab itu, kita harus memahami pribadi Nabi Muhammad SAW tersebut. Muhammad SAW pribadinya itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, Muhammad sebagai manusia. Maka perkataan Muhammad sebagai manusia tidak semuanya benar. Tingkah laku Muhammad sebagai manusia belum tentu itu sunnah. Perilaku Nabi Muhammad itu sudah pasti sunnah. Perilaku Rasulullah itu sudah pasti sunnah. Maka Muhammad sebagai manusia bisa saja salah. Tapi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tidak mungkin salah dan pasti benar. Maka pribadi Nabi Muhammad itu ada dua, yaitu manusia. Yang pertama manusia, yang kedua Nabi dan Rasul. Nah, ini pembuktiannya di dalam Al-Quran. Di dalam episode yang pertama ini kita lihat Muhammad sebagai manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Muhammad sebagai manusia itu sering juga melakukan kesalahan sehingga ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah di dalam beberapa hal dan beberapa ayat. Penjelasan ini disebutkan diantaranya surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat 11, surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat 110, dan surat ke-41 ayat yang ke-6, surat Al-Fussilat atau Hamim Sajadah, surat Al-Fussilat atau Hamim Sajadah surat ke-41 di ayat yang ke-6 itu berisikan sama dengan surat 18 ayat 110 dan surat 18 surat 14 ayat 11 maksudnya. Muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang ke-18 ayat 110 ini, Muhammad diperintahkan oleh Allah, Muhammad sebagai Rasul diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan kepada manusia apa yang diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Muhammad sampaikan kepada masal manusia itu, aku hanya manusia biasa seperti kalian. Aku hanya manusia biasa seperti kalian. Ana basyarum mislukum. Maka Muhammad sebagai manusia tidak berbeda dengan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan segala yang datang dari Muhammad itu suci, itu adalah pembodohan dan kebodohan yang besar. Ada yang mengatakan, kan ada dalam satu berita bahwa sahabat minum kencing Nabi, sahabat perempuan minum kencing Nabi, ada sahabat laki-laki minum darah Nabi. Lalu ada yang mengatakan bahwa semua yang datang dari Muhammad itu suci. Maka tidak ada najis, kencingnya tidak najis, beraknya tidak najis. Nauzubillah min zalik. Ini adalah ketololan dan kebodohan yang besar. Padahal Al-Quran mengatakan, ana basyarum mislukum. Pakai kata innama lagi. Innama ana basyarum mislukum.
Maka yang ikut membodohi umat, kami mengimbau, ya, mudah-mudahan ini dekat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan Al-Quran. Jangan bodohi umat dengan apa yang tidak dijelaskan oleh Allah. Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Kencingnya najis, beraknya najis, darahnya juga kotor dan tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsi. Apalagi ada dahaknya yang diambil sebagai ajimat, rambutnya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kemusyrikan yang tidak diajarkan oleh Rasul sendiri. Itu sengaja dibuat oleh Yahudi dan Nasrani, oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu. Setelah sepeninggal Nabi, seenaknya mereka membuat hadis. Untuk inilah kajian ini kita buka pada pagi hari ini. Namun dalam episode ini kita bisa mengambil penjelasan-penjelasan Allah, Muhammad sebagai manusia. Muhammad sebagai manusia itu sering juga melakukan kesalahan. Di antaranya satu, ketika orang buta, dalam asbabun nuzulnya disebutkan Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, ingin diajari oleh Rasulullah, maka beliau mencuekkan orang buta ini. Karena beliau lebih menghargai orang kaya, lebih menghargai pejabat yang juga hadir pada majelis beliau waktu itu. Sehingga ditegur oleh Allah. Di dalam surat yang ke-80 ayat 1-5 yang dikenal dengan surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kamu bermuka masam lagi berpaling, membelakangi, berpaling muka dari orang buta ini ketika orang buta datang kepadamu, minta diajari, minta peringatan, minta diajari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Amma man istagna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang kaya, pejabat-pejabat, kamu lebih mementingkan mereka. Nah, inilah kesalahan Muhammad, bukan kesalahan Nabi Muhammad, bukan kesalahan Rasulullah Muhammad. Ini kesalahan Muhammad sebagai manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pernah mengharamkan yang halal, padahal Allah telah menghalalkan itu kepada seluruh manusia termasuk Rasulullah, lalu beliau mengharamkannya. Dalam Ashabun Nuzul disebutkan, itu ada yang mengatakan bahwa yang Rasul haramkan itu adalah madu. Karena ingin mencari muka di hadapan istrinya atau menyenangkan hati istrinya. Ini dijelaskan di dalam surat yang ke-66 ayat 1 dan 2. Yaitu surat At-Tahrim. Di dalam surat yang ke-66 ini, di situ Allah menegur Nabi, ya, menegur Nabi sebagai manusianya. Ya. Karena menyenangkan hati istri, Nabi mengharamkan madu. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan madu yang sudah Allah halalkan untukmu? Karena kamu mencari keredoan istrimu, mencari menyenangkan hati istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang salah itu bukan Rasul Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi yang salah Muhammad sebagai manusia. Karena ingin menyenangkan hati istri, maka secara spontanitas manusianya Muhammad ini keluar bersumpah mengharamkan madu, tidak akan meminum madu karena menyenangkan hati istrinya. Ini manusianya Muhammad, bukan Nabi, bukan Rasul. Maka kalau semua perkataan Nabi adalah syariat, nah ini bahaya ini. Bahaya terhadap akidah umat di seluruh dunia Islam. Yang ketiga, Muhammad sebagai manusia pernah mengatakan bahwa ketika manusia bertanya, tunggu 3 hari lagi.
Saya akan terangkan 3 hari lagi. Maka ini yang berkata, berjanji tanpa kata-kata insya Allah, ini adalah perbuatan manusia tanpa Al-Quran. Nah, ini pribadi Muhammad sebagai manusia. Ketika beliau menjanjikan 3 hari lagi tanpa ada kata insya Allah, lalu turunlah surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 23 dan 24. Walaupun awalnya kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh manusia, umat Islam pada khususnya, jangan sampai berkata, berjanji akan mengerjakan sesuatu hari esok tanpa kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah kalian mengatakan terhadap sesuatu, aku akan mengerjakan sesuatu esok tanpa dengan kata insya Allah. Ini yang salah bukan Nabi Muhammad, bukan Rasul Muhammad, tapi ini adalah manusianya Muhammad, Muhammad sebagai manusia. Yang keempat, manusianya Muhammad pernah memaksa Zaid bin Harithah, anak angkatnya, yang sudah berkeinginan keduanya bercerai, untuk tetap mempertahankan istrinya karena segan kepada si Zaid. Padahal Nabi sudah menyimpan keinginan seandainya Zainab ini tidak bisa dipertahankan pernikahannya, maka Nabi ingin menikahi Zainab setelah diceraikan oleh si Zaid. Tapi rasa malu, bagaimana rasanya ya aku menikahi istri anak angkat, malu. Rasa malu itu membuat dia memaksa Zaid untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Maka turunlah surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 37. Kamu segan kepada manusia, padahal aku yang lebih berhak kamu segani, kata Allah. Yang kelima, Nabi itu karena penyayangnya, dia pingin menikahi semua wanita yang menginginkan dia sebagai suaminya. Dan ditegur oleh Allah di dalam surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 50. Maka pernikahan Nabi itu dibatasi oleh Allah setelah yang terakhir ini, kata Allah, kamu tidak boleh lagi menikahi wanita manapun, walaupun mereka menyukai kamu dan kamu menyukai mereka. Itu yang salah, yang punya keinginan seperti itu bukannya Rasul Muhammad, bukannya Nabi Muhammad, tetapi manusianya Muhammad sebagai manusia. Kalau semua perkataan perbuatan Muhammad adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul, kacau akidah umat. Yang keenam, Nabi sangat berambisi di dalam dakwah untuk mengislamkan, untuk menjadikan beriman seluruh penduduk manusia ini yang beliau dakwahi. Sangat ambisius di dalam berdakwah, sehingga ada keinginan untuk sangat. Ya, maka Allah mengatakan, apakah kamu akan memaksa manusia untuk beriman? Beriman itu adalah pilihan manusia. Maka ditegur oleh Allah dalam surat 10 ayat 99 sampai 100, yaitu surat Yunus. Manusia tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah murka kepada manusia yang tidak mempergunakan akal, yang mengatakan berimannya seseorang manusia itu kehendak Allah. Ini adalah perkataan manusia yang tidak berakal. Beriman itu bukan kehendak Allah. Beriman seseorang manusia itu adalah izin Allah. Izin Allah itu sudah dijabarkan dalam surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tugas kamu hanya menyampaikan kebenaran yang datang dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir itu pilihan mereka. Innama anta balighum mubin. Tugas kamu hanya menyampaikan penjelasan dari Allah. Masyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian contoh yang berikutnya adalah
Nabi Muhammad ingin memilih-milih ayat yang tidak menyinggung pendengar, yang tidak menyinggung masyarakat. Karena kalau menyinggung masyarakat, masyarakat akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati beliau. Maka untuk menghindari menyakitkan hati pendengar, menyinggung perasaan masyarakat yang mendengar dakwah, maka beliau ada keinginan untuk memilih-milih ayat. Memilih-milih ayat dalam dakwah. Nah, ini banyak juga pendakwah yang mengatakan, oh kita harus berdakwah sesuai dengan audien. Maka jangan terlalu frontal menyampaikan ayat-ayat Allah. Nanti tersinggung masyarakat. Ini adalah pembodohan di dalam dakwah. Nabi Muhammad adalah dakwahnya dituntun oleh Allah, guru di dalam berdakwah yang paling benar. Tidak ada contoh dakwah yang paling benar selain daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi dicegat oleh Allah untuk memilih-milih ayat dalam dakwah. Di dalam surat yang ke-11, surat Hud ayat 12, di situ Allah sampaikan. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in wakil. Boleh jadi kamu akan meninggalkan sebagian ayat yang telah diwahyukan kepada engkau, dada engkau menjadi sesak karena perkataan mereka yang menyinggung perasaanmu. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu perbendaharaan, kekayaan yang melimpah ruah, kemewahan dan jabatan? Atau menyakitkan hatimu, mereka mengatakan, kenapa tidak turun bersama Muhammad itu malaikat? Innama anta nazir, tugas engkau hanya memberi peringatan. Menyakitkan atau tidak menyakitkan, itu bukan urusanmu. Apa kata wahyu, sampaikan dengan gamblang. Apa kata Allah, sampaikan 100%. Jangan dikurang, jangan ditambah-tambah. Jangan dipoles-poles. Ini ada sok-sok jagoan, seolah dakwah kita paling benar daripada dakwah Rasul. Sehingga kita memakai metode-metode yang tidak diajarkan oleh Rasul. Ya, metode-metode menyinggung dan segala macamnya. Itu dianggap metode yang tidak sesuai. Padahal ya, dakwah Muhammad itu kenapa ditentang sedemikian ketat? Malah Rasul ingin dibunuh, itu karena Nabi hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya secara polos, ya, secara gamblang, belak-belakan. Apa kata Allah, itu yang harus disampaikan. Walaupun menyakiti hati pendengar, itu bukan urusan kita, urusan dia. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Jangan sok-sok kita mengatakan bahwa metode kita lebih baik daripada metode Rasul, walaupun itu tidak diungkapkan. Ini pengingkaran dan pengkhianatan terhadap dakwah Rasul. Maka sebagai manusia bisa saja seperti itu. Nabi saja ingin memilih-milih ayat dalam dakwah, apalagi kita. Ya, memilih ayat dalam dakwah agar tidak menyinggung masyarakat. Nanti kalau masyarakat tersinggung, dia tidak mau menerima dakwah. Itu bukan urusan pendakwah. Menerima tidak menerima itu urusan pribadi yang menerima dakwah. Kalau dia tidak mau menerima dakwah, yang rugi dirinya sendiri. Kalau dia mau menerima dakwah, yang untung dirinya sendiri. Maka sampaikan Al-Quran ini apa adanya. Jangan dipoles-poles sehingga seolah-olah kita lebih hebat berdakwah daripada Rasulullah. Dalam persatu ini, sampai di sini dulu kita kaji. Bahwa Muhammad sebagai manusia, perkataannya belum tentu benar. Bisa saja salah. Demikian juga perbuatannya. Maka bukan setiap perkataan dan perbuatan Muhammad itu sunnah. Bukan. Ya, tapi setiap perkataan dan perbuatan Nabi dan Rasul itu sunnah. Pilahkan itu. Pilah. Ya, jangan dicampur baurkan ya, antara Muhammad sebagai manusia dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun la'allana narhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.